Apa ya, kok maksa banget kalau Muhammad itu Tuhan gitu loh. Yang bilang bahwa Muhammad pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi siapa? Muhammad Ya itu enggak, bukan. manusia biasa, anaknya Aminah, bahkan sudah meninggal di kuburan. Yang saya tanya, kenapa kalian pertuhan dia? Oh, berarti Shalom, shalom. Selamat datang buat semua yang baru join dan yang udah setia nonton gereja YouTube. Saya Leonardo Sirait ucapin terima kasih karena kalian luar biasa, ya kan? Hari ini kita punya video yang wow gitu ya. Menyentuh banget bagaimana seorang Uklim yang awalnya mungkin skeptis gitu ya. Skeptis akhirnya mulai terbuka pikirannya setelah mendengar penjelasan dari para apologet Kristen. Ini bukan cuma soal debat, tapi soal bagaimana kasih Tuhan bisa menyentuh siapa saja. Tapi sebelum kita mulai, yuk bantu klik tombol subscribe, tekan tombol like-nya dan share ke grup-grup WA atau story Instagram kamu ya. Kalian gak pernah tahu, satu sharing kecil bisa mengubah hidup seseorang dan banyak jiwa-jiwa lagi dimenangkan karena video ini gitu ya. Ini bagian dari pelayanan juga teman-teman. Jangan meremehkan. Ayo jangan sekedar penonton, tetapi ayo menjadi penuntun, ya kan? Oke, yuk langsung kita tonton videonya bareng-bareng. Kamera ya Bang ya? Ya. Oh, gelap-gelapan Bang. Gelap Bang. Ya gak apa-apa lah, yang nampak gitu lah ya kan. Gak apa-apa. Kalau gelap-gelapan, nanti Anda jadi nabi kayak Muhammad. Kalau ngomong jangan asal-asalan Bang. Kok asal-asalan? Ini pembahasannya apa? Kapan Muhammad jadi nabi? Kapan ya? Ketika umur 25 tahun. 25 ayo. Oke, wahyu yang pertama kali diterima di kata Muhammad di mana? Di Gua Hira, bener nggak? Ya benar. Oh, di Gua Hira gelap apa terang? Ya tidak tahu, soalnya ceritanya tidak tahu. Nggak menjelaskan terang dan gelapnya Bang. Kamu tahu gua nggak? Tahu pengertian gua nggak? Apa gua itu? Gua itu batu yang besar yang ada lubangnya itu Bang. Ya gelap. Oke, kalau kamu masuk ke dalamnya gelap atau apa di situ? Ya gelap lah. Gelap. Makanya saya bilang jangan main gelap-gelapan, nanti dapat wahyu kayak Muhammad. Gitu, Bang. Loh, kok gimana? Sebentar, fitnahnya di mana coba? Ini Bang, Sebentar, tenang dulu. Coba kita bahas tuntaskan dulu, tuntaskan dulu. Di mana fitnahnya saya coba? Fitnahnya? Ya saya gak bilang fitnah Bang, gitu Bang. Ya gak fitnah. Berarti, sebentar, betul atau tidak Muhammad mendapat wahyu ketika dia main gelap-gelapan, bener gak? Yang bukan main gelap-gelapan. Oke, dia menerima wahyu di tempat yang gelap, betul nggak? Inna a'malu binniyah. Karena sebentar, dia menerima wahyu di tempat yang gelap, betul nggak? Menerima wahyu itu tidak diukur dengan terang gelapnya Bang, gitu Bang. Nggak, dia pertama kali menerima wahyu di tempat yang gelap, betul atau salah? Gimana ya? Berat, saudara. Kalau itunya saya nggak tahu Bang, soalnya saya itu nggak mendalami tentang Islam gitu Bang. Kan sudah saya bilang, kalau kamu mendalami agama Islam, besok pagi kamu bangun, kamu akan telepon tukang loa. Halo, tukang loa, benar ini tukang loa? Iya, ada apa? Tolong besok ke rumah, angkat ini Al-Quran sama hadis saya dari rumah. Saya mau tanya Bang. Tenang. Tadi kamu bilang kamu tidak mengerti agama Islam kan? Ngerti, cuman tidak. Ngerti, tadi nggak ngerti, sekarang ngerti. Ngerti Bang, cuman tidak luas, tidak terlalu mendalami. Makanya gitu, saya bilang,
Alasan seseorang masih Islam karena nggak ngerti agama Islam. Kalau dia mengerti agama Islam, besok pagi dia bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Tadi kan Nggak abang percaya tanya sama sama saya saya sih? ya bang ya. Ya bang ya kan. Gimana? Abang tanya sama saya ya kan. Tanyanya gini loh. Kapan Nabi Muhammad diutus menjadi nabi ya kan ya? Sekarang saya tanya bang. Kapan dia menerima wahyu Yesus pertama kali? diutus menjadi Tuhan. Ayo. Kapan Yesus diutus menjadi Tuhan? Tadi kan abang nanyanya sama Kenapa saya. kamu nggak berani Sekarang bahas saya Muhammad? nanyanya apa abang gitu. Gantian kalau ngomong bang. Kamu nggak berani Nanti- bahas Muhammad? Hah? Kamu nggak berani bahas Muhammad? Berani, cuman kalau Kenapa kamu abangnya takut kan- bahas Muhammad? Kalau abang nggak takut. Ya sudah, Kalau abang- kapan Muhammad pertama Bentar, Bang, nerima bentar, wahyu? Bang. Gantian bang, jangan tanya terus menerus bang. Gantian loh, jangan di. Gimana kamu mau bertanya orang? Kamu pernah baca Bible nggak? Ya nggak pernah, bukan kita. Terus ngapain kamu Ya, tanya sama saya soal Bible? Kamu aja baca nggak pernah. Saya tanya Bible sama kamu. Kamu Bang. mau Soalnya kamu mendebat itu saya mendalami soal dengan Bang. Bible. Tenang, tenang. Bisa tenangin diri dulu? Bisa tenangin diri? Tenang, bos. Oke. Bos. Kamu ingin mendebat saya soal Bible. Kapan Yesus mengaku jadi Tuhan? Kan gitu. Kan saya tidak. Dengar dulu. Tenang, tenang. Iya, Belum Bang. selesai. Karena belum selesai. saya bertanya yang tidak Bisa tahu, tenang? Bang. Bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Bisa, bos. Oke. Kalau kamu mau mendebat saya soal Bible, setidak-tidaknya kamu pernah baca Bible. Baru kamu saya tanggapin. Kamu megang Kalau- saja nggak pernah. Dengar dulu, belum selesai saya Nggak, ngomong. Bang. Pernah megang Bible? Nggak pernah. Nyentuh Soalnya saya Bible tidak pernah yakin nggak? sama Bible. Saya nggak tanya kamu yakin atau enggak. Kamu nyentuh Ya. Bible pernah nggak? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah. Saya kasih kamu umpama. Saya kasih kamu sama umpama. Oke. Ada orang sekolahnya kedokteran. Oke. Terus ada di situ tukang jual apa? Cendol. Cendol. Dia nggak tahu tentang Nyambung ilmu ke kedokteran. cendol ya, nyambung ke Tenang cendol, dulu, saya belum selesai. Tenang. Ada seorang ahli, ya, seorang dokter, dia ahli ilmu bedah. Habiskan Oke. waktunya 13 tahun baca buku ilmu tentang ilmu bedah. Ya kan? Udah. Ada tukang cendol di situ. Terus? Nggak pernah dia baca buku ilmu bedah, nggak tahu itu apa. Saya tanya sama kamu, mau nggak orang pakar ilmu bedah ini debat sama tukang cendol soal ilmu bedah? Ya tergantung dari tukang Iya, bedah. karena otaknya gini, kalau dia mau debat sama tukang cendol, berdebat soal ilmu bedah nih, otaknya dia begini. Kalau orangnya bodoh. Ya saya juga nggak mau debat Bible sama orang nyentuh Bible aja nggak pernah. Kamu Saya baca mau debat Bible dulu, baru kamu kesini. Kamu pegang Saya Bible mau aja debat nggak pernah sama mau debat Bible sama Abang. saya. Gantian ya. Kalau Gantian, saya mendebat Al-Quran, mendebat hadis, mendebat agama Islam, itu bidang saya. 13 tahun saya mendalaminya. Bentar, Bang. Mana kamu itu? Gantian kalau Kamu tanya aja ya. pegang Quran aja, Bentar, Bang. Bentar, baca Bang. Arabnya doang. Bentar, Bang. Saya mau gabung sama Abang, soalnya saya itu Islam, Bang. Karena Abangnya Kristen. Tadi ada versus Kristen sama Islam. Soalnya saya Islam, nyambung, Bang. Kayak gitu, Bang. Oke. Masa kalau nggak pernah baca Diskusi Bible antara jadi Islam dan apa? Kristen. Oke. Kalau kamu pernah membaca Bible, kamu baca isinya, baru Kalau nggak kamu pernah? bisa mendebat saya soal Bible itu. Kalau nggak pernah gimana? Kamu kalau nggak pernah nonton bola, kamu bisa nggak ngomentarin pertandingan itu? Bentar. Jangan dicontohin ke bola, Bang, ya. Jangan pembahasan. Kamu bisa nggak mengomentari sebuah sesuatu yang kamu nggak pernah tahu isinya? Saya tidak tahu isinya. Kamu kan ingin mendebat saya soal Bible, sementara kamu tidak tahu isi Bible itu apa. Saya bukan mau debat, saya hanya mau bertanya di sini, Bang. Mau mendalami apa itu Kristen, apa itu agama Islam gitu, Bang. Kamu itu bukan mau mendalami, kamu mau mendebat. Kecuali Mendebat. kamu betul-betul mau belajar, saya ajari. Ya belajar sama
Bang. Oke. Abangnya kan Kalau kamu hebat. mau belajar, saya kasih tahu kamu caranya. Gimana? Kamu pergi ke Gramedia. Ada Gramedia di sekitarmu? Nggak ada, Bang. Nggak ada Gramedia. Adanya ini, Bang, loh. Nah, Masjid, kamu Bos. apa? Masjid, ada masjid. Iya, pantesan botol Ini, nggak Bang. punya Gramedia di situ. Kalau kamu pergi ke toko Gramedia, di situ ada jual yang namanya Alkitab. Kamu beli itu, kamu baca, baru kamu belajar tentang kekristenan. Abangnya tahu tentang Bible kan? Tahu kan? Jelas dong. Kalau abangnya tahu tentang Bible, Iya lah, ngapain disuruh saya beli, pegang- disuruh ini. pegang Bible? Kamu Kalau denger abangnya nggak sudah anu tahu, saya ya tadi, tinggal saran tanya, saya Bang. tadi? Ngapain beli Bible? Baca Al-Quran aja Ya gak udah, hafal. kamu ngapain belajar Kristen kalau begitu? Turun sana. Kamu Eh. ngapain kamu belajar Kristen? Yuk, silakan teman-teman. Teman-teman sekalian, saya itu sudah 13 tahun. Jam terbang saya udah panjang. Banyak orang Kristen buang-buang energi jelasin Bible ke kambing. Kalau kamu baru pertama kali, ya kamu menggebu-gebu, kamu mau menjelasin Kristen sama kambing, ya kamu laksanakan dulu. Kamu pelaksanakan dulu, nanti kalau kamu udah tahu, baru kamu ke saya ngomong. Iya ya Bang ya. Ternyata benar kata Abang itu. Jangan lemparkan barang kudusmu, jangan lemparkan mutiaramu kepada hewan. Saya bisa mendeteksi. Kalau seseorang mau belajar betul-betul, kita beri dia pengajaran. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada bentar. Muhammad Amri. Yo, Muhammad Amri. Ya, silakan Muhammad Amri. Ya, halo, selamat Halo. malam. Selamat malam. Silakan nyalakan kamera Muhammad Amri. Kameranya, kamera. Silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Ya, minum. Ya. Penuhan Yesus atau penuhan Muhammad, Bang? Penuhan Yesus dan penuhan Muhammad. Di KTP tertulis apa? Maksudnya? Di KTP tertulis apa, Bang? Muhammad. Di KTP tertulis Muhammad. Oh, maksud saya keyakinan Anda. Keyakinan Anda. Oh, gitulah. Keyakinan saya Islam. Islam. Berarti penuhan Muhammad. Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Yang seperti tadilah ya kan. Agak dekat ke sini, Bang. Nah, gimana? Yang seperti tadi itu kan Nabi Muhammad itu kan hanya utusan Allah. Ya, Itu kenapa kan kalian pertuhan dia? Kalau dibilang Tuhan ya pasti ada Tuhan. Saya nggak bilang Muhammad tuh Tuhan pencipta langit dan bumi, nggak. Kenapa kalian mempertuhankan Muhammad, anaknya Aminah itu, yang bukan pencipta langit dan bumi itu, kenapa? Karena gini, kami bukan mempertuhankan Muhammad, itu kan kami Rasul kami. Bang, ada nggak orang yang mempertuhan setan? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Banyak. Banyak. Orang yang mempertuhan hawa nafsunya itu orang-orang yang seperti apa? Yang ya seperti apa ya dibilang ya, yang mempernafsukan. Bingung kan? Ya belajar dulu sana. Nanti kalau udah berilmu kesini lagi. Masih nggak sadar-sadar Muhammad.
Oke ya, kita lanjutkan lagi ya. Ada siapa ini ya? Kita kasih naik, ada Agung, SH, SPD, MPD, sepeda motor. Agung, SH, sepeda motor, moped. Selamat malam, Abang Idis. Selamat malam Bang, silakan nyalakan kamera Bang. Ini kok titel Abang panjang sekali Bang. Ada SH, SPD. SPD ini sepeda motor atau gimana? Sarjana Pendidikan Dasar. Oh, sarjana pendidikan dasar. Kalau MPD? Menteri Pendidikan Dasar. Menteri Pendidikan Dasar. Saya tanya dulu, ini Abang ini penuhan Yesus atau penuhan Muhammad? Penuhan Yesus sama penuhan Muhammad. Bukan dua-duanya. Di KTP tertulis agama apa Bang? Islam. Islam. Gimana? Saya mau tanya dulu, Anda ini benar-benar berpendidikan sarjana? Oh ya tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Kan udah saya bilang teman-teman. Ya, dari cara-caranya ngomong itu udah kelihatan teman-teman. Tiada dia ini berpengetahuan dan tiadalah dia ini berpendidikan. Gimana? Apa mau Anda bahas Bang? Apa mau Anda bahas? Title Anda itu saja tadi sudah gadungan loh. Biarlah Muhammad saja yang jadi nabi-nabian. Anda jangan jadi SH-SH-an. Itu tadi temanya apa tadi? Muhammad Rock. Aduh. Slim, ayo Slim, jangan main nabi-nabian. Slim, ayo Slim, jangan main Tuhan-Tuhanan. Nanti kalau main nabi-nabian, pikiran pusing tidak karuan. Kencing onta, akhirnya diminum juga. Aduh, susah. Kamu ini main SH-SH-an. Sebentar, kemarin sudah main Tuhan-Tuhanan. Main nabi-nabian, sekarang main SH-SH-an tuh gimana? Maksud Anda ini apa? Ya kan cuma nama doang. Iya, kenapa Anda main SH-SH-an? Tujuannya biar ngapa? Biar dinaikin. Kemarin nggak dinaik-naikin kok. Saya itu sudah lelah berbicara dengan orang yang dia itu pendidikannya kurang. Saya pengen mengundang intelek muslim yang naik ke sini. Ya, jadi kasihlah dulu kesempatan yang... kepada mereka. Bukan saya nggak mau naikkan, Bang. Saya naikkan muslim yang berpendidikan, yang punya latar belakang pengetahuan tentang agama Islam, gitu loh. Ya. Kasih kesempatan dulu kepada mereka ya. Bentar dulu, tema tadi lah. Foto profilmu Binaraga, aslinya Binarangka. Anda ini loh, selalu bohong semua isinya. Title SPD, sarjana pendidikan, nggak taunya sepeda motor. Foto profil Binaraga, aslinya Binarangka. Ya kalau dibawa dulu lah sana lah. Pusing saya ngomong sama kamu. Nanti dulu. Susah. Ayo teman-teman yang serius dulu, yuk. Bercanda terus kita nih jadinya kan. Mana mau serius juga ini. Paku Bumi. Ah ini ada lagi Paku Bumi. Waktu saya zaman kecil, saya taunya itu Paku Banten. Ini Paku Bumi nih. Ah. Ya, Paku Bumi, silakan nyalakan kamera. Dulu kan saya kalau masih SMP kan suka ledek-ledekan. Kan? Kamu berani nggak pencak silat sama saya? Saya Paku Banten kata dia. Saya bilang, kamu Paku Banten, saya Paku Payong, ayo gitu. Halo, opotis. Paku Banten lawan Paku Payong.
Oke, paku Oke, payung. masuk. Oh, paku bumi. Sorry, paku bumi. Penuhan Yesus atau penuhan Muhammad, Bang? Salah. Jangan salah menyebut kata Tuhan loh. Saya tidak Salah. menuhankan Muhammad loh. Baik, oke, di Ngawur. KTP tertulis apa, Bang? Keyakinan Anda? Islam. Berarti penuhan Muhammad. Oh tidak. Jangan salah kamu. Kok Saya tidak? tidak menuhankan Muhammad loh. Emang Dia menuhankan itu nabi. apa? Tuh, menuhankan di alam junjungan. Enggak, Junjungan yang paling mempertuhan itu tinggi. apa sih? Tuhan adalah Tuhan Allah. adalah mempertuhan. Apa mempertuhan itu? Salah, tidak, bukan Tuhan, tapi nabi. Bukan Tuhan. Tuntunan. Itu. Oke, Bang, ada nggak orang yang mempertuhan manusia? Ada. Ada. Ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada. Mempertuhan itu apa kalau gitu? Mempertuhan adalah junjungan. Yang Tuhan dianut. adalah junjungan. Muhammad junjunganmu nggak? Iya, junjunganku. Berarti Tapi mempertuhan tidak Muhammad nggak? menuhankan. Saya tidak menuhankan. Kan? Pusing kan? Pusing kalau Jangan salah dulu. Saya tidak. Oke, gini aja dah, gini. Nah, Ada ya orang yang mempertuhan manusia lainnya ya. Muhammad manusia nggak? Manusia. Oke, berarti ada kemungkinan nggak Muhammad itu dipertuhan? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Muhammad manusia? Muhammad manusia? Kalau manusia mungkin dipertuhan? Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, tadi mungkin, sekarang mungkin. Sudah saya bilang teman-teman, siapin bodrek banyak-banyak. Oh enggak, jangan bodrek. Saya kopi, bukan bodrek. Kalau ngomong sama mereka siapin bodrek banyak. Bang, dibawa dulu ya. Saya nyari muslim yang waras dulu. Aduh. Oke, kita lanjut kembali. Ada Lim Si Hombing. Wah, Lim Si Hombing. Oh, ini kayaknya udah nih campur-campur nih. Halo Lim Si Hombing. Halo Lim Si Hombing. Lim Si Hombing. Gereja ada pastor kan marga saya Cinaga katanya, Cinaga. Ya silakan Lim Si Hombing. Tidak mau berbicara. Jadi ada orang merantau ke Sumatera Utara ceritanya, ya kan? Terus dikasih marganya Cinaga. Nah. Halo, Lim Si Hombing? Oke lah, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Sudah kita kasih naik, tapi tidak dia bicara, tidak dia sambung, jadi kita turunkan. Oke, kita kasih naik lagi. Ada ini dia wonge dewek iki ya. Ya, wonge dewek. Silahkan nyalakan kamera nih. Kisrun iki jenenge iki Kisrun. Ya, Kisrun. Kisrun. Kepriwek kabare iki kepriwek. Nyung jek. Ini Rika. Kepriwek kabare? Kabare apik. Apik. Ya, silakan. Mau membahas apa? Karpe. Wis nyimak dari tadi atau gimana? Lumayan. Wis berapa menit? Ya, 10 menitan lah. 10 menitan. Ya, tema apa? Mau melanjutkan tema yang mana? Boleh. Terserah. Karpe. Karpe terus dari tadi. Ini kita tadi sedang membahas mengenai umat Islam yang mempertuhan Muhammad.
Terus mempertuhan. Ya mengikuti. Mengikuti. Ya. Kamu mengikuti Muhammad apa tidak? Iya. Berarti mempertuhan Muhammad. Enggak. Nah kan mulai. Mempertuhan apa? Yang mengikuti. Kamu mengikuti Muhammad. Iya. Mempertuhan Muhammad. Ya tidak. Ya kepriwet to son. Boleh nanya enggak? Tadi suruh bahas apa? Sekarang nanya lagi gimana Iya sih kan bahasnya kan son bukan masalah roh, kisron. masalah Tuhan. Kepriwet to Sron. Gimana? Apa ya, kok maksa banget kalau Muhammad itu Tuhan gitu loh. Yang bilang bahwa Muhammad pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta langit dan bumi siapa? Muhammad Ya, itu enggak, manusia biasa, anaknya Aminah, bahkan sudah meninggal di kuburan. Yang saya tanya, kenapa kalian pertuhan dia? Oh, berarti bukan istilah Tuhan itu Bapa gitu. Ya. Coba, ada nggak di dalam Quran orang-orang yang mempertuhankan manusia? Ya ada. Oke. Ada nggak di dalam Quran orang-orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ada. Ketika orang mempertuhan hawa nafsu, apakah dia menganggap hawa nafsu pencipta? Ya bukanlah. Apakah dia begini-begini kepada hawa nafsu? Oh, hawa nafsuku gitu, begitu? Bukan. Terus gimana? Mereka menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, betul? Iya, cuma mereka takluk, patuh, tunduk, mengikuti hawa nafsunya, betul? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian berbuat seperti itu nggak kepada Muhammad? Maksudnya takluk, mengikuti. Kalian mempertaklukkan diri, takluk, taat, tunduk, mengikuti Muhammad nggak? Iya. Iya, berarti kamu mempertuhan dia. Ya belum tentu. Enggak. Oke, kalau orang yang menaklukkan diri, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, berarti mempertuhan hawa nafsu nggak? Iya, mempertuhan, cuman kan bukan mempertuhan istilahnya dalam Kristen itu Bapa gitu. Iya kan? Ojo ngeles. Lah kepriwek son nyong iki wis entek energine ki son. Nyong wis entek wis jam pira ki son ngomong karo kowe malah pusing wae nyong iki lho. Iki wedange wis 11. Iki wedange wis entek iki son kepriwek son. Ini aku mau nanya juga nih, Bang. Gimana? Kalau abang memaksa aku suruh mempertuhankan Muhammad, berarti saya tidak memaksa. Ya, memaksa saya namanya. itu hanya membacakan yang tertulis di dalam Quran seperti apa. Mempertuhan yang dimaksud Al-Quran itu adalah perbuatan seseorang di mana seseorang itu menundukkan, menaklukkan dirinya kepada sesuatu. Iya, tapi nah, Islam kalian itu menaklukkan, menundukkan dan menaklukkan diri kalian kepada anaknya Aminah. Beda sama kamu, anaknya Maryam juga beda, Maria. Kami masalahnya mengakui saya menuhankan Yesus. Artinya saya membuat diri saya hidup di dalam suatu keadaan tahluk, patuh, tunduk kepada Yesus. Sehingga saya mengikuti perintah-perintah Yesus. Saya menjalankan apa yang diperintahkan dia. Ketika saya tidak mematuhi Yesus, ketika saya melawan Yesus, saya tidak menjadikan dia yang mengendalikan diri saya, berarti saya tidak menjadikan dia Tuhan saya. Saya jadikan dia musuh saya ketika saya tidak patuh sama dia. Tapi kalau saya mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan saya, artinya Yesus itu berdaulat, bertahta, memerintah saya. Itu maksudnya mempertuhan itu. Begitu juga orang yang mempertuhan setan adalah orang-orang yang menjadikan setan itu bertahta di hatinya, berdaulat di dalam dirinya, mengendalikan dia. Itu maksud mempertuhan itu. Iya. Berarti mempertuhan tuh bukan di mulut, wah kamu Tuhan, udah. Bukan gitu. Mempertuhan itu membuat sesuatu itu menjadikan dirimu itu dikendalikan oleh dia.
Paham nyong? Paham ora? Paham ora? Paham, Nyong. Paham. Emang Nah, Tuhan berarti berapa? Aku Tuhan Oten kamu berapa? mempertuhan Muhammad, betul? Tuhan Oten berapa emang? Nah, mulai. Oh, bukan mulai. Juli. Masih bertanya tentang Tuhan. Makanya saya bilang teman-teman, Jawab Muslim dulu. itu, hidup seorang Muslim itu dikendalikan oleh anaknya Aminah. Apa bukti bahwa kalau menjadi Muslim itu dikendalikan oleh anaknya Aminah? Satu, pagi-pagi dia ambil air. Hirup air 3 kali. Hembuskan. Kenapa orang Muslim kayak begitu? Kenapa kamu melangkahkan kakimu, ngambil air wudhu itu, hampir hirup-hirup, kenapa? Jangan loncat, bahas masih Tuhan. Karena kamu sedang dikontrol sama Muhammad yang di kuburan itu. Habis itu kamu kalau punya duit, pergi kemana? Pergi ke Arab. Di sana main lempar-lemparan batu. Nah, lempar-lemparan batu. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Karena Muhammad yang ada di kuburan itu bertahta mengendalikan kamu. Hei, uangnya dewek. Sudah punya uang berapa nyongnya dewek? Berangkat kowe ke Arab, berangkat ke Arab. Lempar-lemparan batu kena. Nah, cium-ciuman batu kena. Itu karena hidup kamu sudah dikendalikan oleh anaknya Aminah. Makanya saya bilang 2025 ganti Tuhan. Ganti Tuhanmu, jangan Muhammad lagi. Ganti Yesus. Iya, ganti Yesus Tuhanmu. Kalau Tuhanmu Yesus, kamu tidak akan lagi ambil air, sedot air. Gak akan lagi. Kamu gak akan lagi ngabisin duitmu pergi ke Arab. Kamu gak akan lagi cium-cium batu. Kamu gak akan lagi ngerusakin orang, ganggu orang lagi. Ini mata-matahin salib. Itu karena kamu sudah menjadikan Muhammad berdaulat di hatimu. Menjadikan dia sebagai raja di hatimu itu, memerintah kamu. Segala-galanya dia bagimu. Harus kamu cintai lebih dari apapun. Harus kamu utamakan. Betul nggak? Betul. Iya, makanya kamu itu mempertuhan Muhammad. Kamu harus mencintai dia lebih dari apapun. Mengutamakan dia. Lebih dari nyawamu sendiri bahkan harus kamu utamakan dia. Itu bukti bahwa kamu mendewakan, mentuhankan anaknya Aminah. Jadi sabar ya. Jadi udah sadar Sonya. Sekarang wis sadar. Wis sadar. Ya sudah, kalau wis sadar, sekarang kamu boleh membagikan kesadaran kamu ini kepada keluarga, teman terdekat, dan lain sebagainya. Supaya mereka juga seperti kamu tersadarkan. Oke? Oke, terima kasih. Selamat malam. Kepriwek to son. Ya, karena Wah, luar biasa ya saudara-saudara. Kalau kalian merasa diberkati, silahkan tulis di kolom komentar. Yesus dahsyat. Atau aku rindu jadi terang dan garam, ya kan? Saya mau baca beberapa komentar kalian habis ini. Ya, jadi jangan malu-malu. Terima kasih sudah menyimak video ini. Tuhan memberkati kita. Setiap langkah kita, apapun yang kita kerjakan, terus menjadi berkat dan berdampak. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Kami tetap berseru Yesus, Tuhanku Yesus. Tak gentar meski badai menerpa, firman-Mu tetap pelita. Lewat layar kami bersaksi, meski dijegal, dihina, diserbu masa radikal, namun kasih-Mu lebih besar dari semua cemooh yang menyerang. Saat ku angkat tangan, langit pun terbuka. Hadir-Mu nyata di sini. Hatiku bersujud bersih
kami akan terus memuliakan namamu. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Kami Kristus bersinar di tengah gelap, takkan diam walau digeruduk masa. Gereja YouTube tetap bersuara, memuliakan Tuhan sampai akhir masa. Aku terima Engkau Yesus, masuk hadirat-Mu, ku menang. Walau badai menerpa, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Tinggal dalam hatiku menang. Ku berjalan dalam terang-Mu, kami akan terus kumandangkan Injil firman-Mu, agar semakin banyak lagi jiwa dimenangkan, masuk dalam keselamatan. Aku terima Engkau Yesus, tinggal dalam hatiku selamanya. Ku berjalan dalam terang-Mu, sampai kerajaan-Mu jadi nyata. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan. Aku masuk hadirat-Mu, bukan karena layak tapi kasih-Mu. Ku angkat salib dan ku berjuang, sampai jiwa-jiwa pun dimenangkan.